Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Kristianto dari Prodi Komunikasi PJJ akan menjelaskan beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentation, sebagaimana memenuhi tugas ujian akhir semester antara Universitas Siber Asia 2025. Berikut perihalnya. Yang pertama adalah aspek komunikasi verbal. Kejelasan pesan yaitu digunakan bahasa yang mudah dipahami untuk audiens. Hindari istilah teknis yang terlalu rumit jika audiens tidak familiar. Struktur penyampaiannya harus mengawali dengan pembukaan yang menarik, isi yang sistematis dan penutup yang ringkas namun kuat. Pemilihan kata atau diksi yaitu menggunakan kata-kata yang sopan, efektif, sesuai konteks dan memiliki daya tarik. Nah, ketika alur berpikir, penyampaian harus runtut, tidak berbelit-belit sehingga audiens pun mudah untuk mengikuti. Selanjutnya adalah aspek komunikasi nonverbal, yaitu kontak mata, membuat audiens merasa dihargai dan terlibat. Ekspresi wajah, tersenyum, antusiasme, dan ekspresi yang sesuai dengan isi perasaan dan pesan. Gerakan tubuh atau gestur, gerakan tangan, posisi berdiri, dan pergerakan di panggung mendukung pesan yang disampaikan tidak berlebihan. Mengenai bahasa tubuh, tunjukkan sikap yang percaya diri, postur tegak, tidak kaku, dan tidak menunduk. Untuk selanjutnya adalah aspek artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi merupakan ucapan kata dengan jelas, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, selanjutnya adalah intonasi. Merupakan variasi nada suara agar tidak monoton. Tekankan bagian yang penting saja. Selanjutnya, volume suara. Sesuaikan dengan ukuran ruangan dan jumlah audiens. Pastikan terdengar oleh semua. Tempo bicara pun harus atur kecepatan agar audiens bisa memahami tanpa merasa bosan. Nah, berikutnya aspek mengenai audiens. Apa itu? Yaitu latar belakang, sesuaikan bahasa, contoh, dan materi dengan usia. Pendidikan, profesi, dan budaya audiens. Kebutuhan dan harapan. Jadi pahami apa yang mereka ingin dapatkan dari presentasi tersebut. Dari jumlah audiens, gaya penyampaiannya untuk audiens kecil lebih personal. Sedangkan berbeda dengan audiens besar, harus lebih formal. Minat audiens itu dikaitkan dengan materi atau isu sebagai contoh yang relevan bagi mereka. Tentang aspek identifikasi situasional. Jadi, lokasi atau ruang presentasi mempertimbangkan ukuran ruangan, tata letak, kursi pencahayaan, dan akustik. Waktunya adalah pagi, siang, atau malam akan memengaruhi mood audiens dan gaya penyampaian. Tentang durasi, sesuaikan isi dengan waktu yang tersedia agar tidak melebihi batas. Dan terakhir tentang konteks acara. Jadi formal, semi formal atau non formal yaitu santai akan menentukan gaya komunikasi. Tentang aspek lainnya yang terkait yaitu persiapan materi dan latihan. Siapkan kerangka atau slide atau alat bantu visual yang menarik. Penggunaan media atau teknologi yang berupa menggunakan PowerPoint, video atau alat bantu lain secara efektif atau tidak secara berlebihan. Manajemen emosi dan percaya diri. Atur rasa gugup, tetap tenang, gunakan teknik pernapasan, interaksi dengan audiens, yaitu memberikan pertanyaan, contoh atau cerita yang relevan untuk menjaga keterlibatan. Nah, untuk etika komunikasinya, hormati audiens, hindari kata-kata yang menyinggung dan jaga profesionalitas. Itu merupakan jawaban yang telah saya siapkan. Terima kasih sebelumnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.